Iman Kristen yang percaya bahwa Allah adalah sumber dari semua karya penciptaan yang ada juga percaya kalau Allah tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya yang mengagumkan ini. Di samping karya penciptaan, ada karya pemeliharaan ilahi atau providensia yang terus berlangsung terhadap keberadaan alam semesta dengan segala isinya. Ciptaan dalam keterbatasannya tidak bisa mempertahankan eksistensinya tanpa kebergantungan pada kuasa penopangan dan pemeliharaan Allah di setiap saat. Sebab itu, tindakan providensia Allah senantiasa melandasi keberlangsungan kehidupan bagi segenap ciptaan Allah tersebut. Doktrin providensia Allah ini sangat bertentangan dengan konsep deisme, yaitu pandangan yang percaya bahwa setelah Allah menyelesaikan karya penciptaannya yang sempurna, maka Allah tidak perlu lagi untuk turut campur tangan dalam menopang kehidupan dan pergerakan segenap ciptaannya tersebut. Hal ini disebabkan adanya hukum-hukum alamiah, prinsip-prinsip perkembangan dan kehidupan yang sudah ditetapkan Allah bagi seluruh karya ciptaan. Kelangsungan keberadaan, kehidupan dan pergerakan dari seantero ciptaan diatur, ditentukan dan diarahkan secara otomatis oleh berbagai hukum dan prinsip alamiah tersebut. Analogi yang menggambarkan konsep deisme ini adalah seperti seorang pembuat jam tangan. Sesudah ia berhasil membuat jam tangan yang beroperasi sesuai dengan hukum mekanis dan kinetis, maka jam tangan itu akan berfungsi dengan sendirinya dalam menunjukkan perputaran waktu. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat deisme ini berseberangan tajam dengan pengajaran Alkitab. Ibrani 1 ayat 3 menyatakan bahwa Kristus sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah senantiasa menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Secara lebih sistematis, karya providensia Allah dapat dijabarkan demikian, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu juga menopang atau memelihara seluruh keberadaan ciptaannya itu. Dengan demikian, maka Allah memiliki kendali mutlak atas seluruh karya ciptaannya. Dan jelaslah bahwa kendali mutlak ini menyangkut semua ciptaan dan tindakan mereka serta semua kejadian di dalam dunia ini. Kendali mutlak Allah tersebut mengefektifkan pelaksanaan atau penggenapan rencana Allah yang telah ditetapkannya. Dan tujuan akhir dari karya providensia Allah ini adalah untuk kemuliaan Allah semata. Berdasarkan pemahaman seperti ini, sudah jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini tidak ada yang di luar pengetahuan dan rencana Allah. Hal-hal yang jahat dan berdosa bisa ada dalam dunia yang berada di bawah kedaulatan dan kendali Allah, itu hanya karena diizinkan untuk terjadi demikian. Namun ini tidak berarti Allah yang secara aktif merancangkan dan merealisasikan kejahatan dan keberdosaan, karena hal itu tidak sesuai dengan natur kekudusan dan kebenaran Allah. Terkait dengan karya providensia Allah yang mengatur pergerakan alam semesta ini, contohnya adalah perputaran yang tepat tatkala bumi mengelilingi matahari sehingga ada pergantian waktu yang akurat antara siang dan malam. Begitu pula jarak antara bulan dengan bumi yang tidak berubah. Jika bulan menjadi lebih dekat dengan bumi dari jarak yang seharusnya, tentulah bencana banjir besar akan melanda. Sebaliknya, bila bulan lebih jauh dari bumi dari jarak semestinya, sudah pasti kekeringan dahsyat yang bakal menimpa bumi ini. Namun kedua hal itu tidak terjadi. Ini bukan secara kebetulan, tetapi karena ada karya pemeliharaan Tuhan setiap harinya. Dalam dunia yang sudah tercemar dosa ini, manusia masih bisa mengalami kebaikan atau anugerah umum Allah berupa sinar matahari, air hujan, dan udara yang semuanya bersifat cuma-cuma. Semuanya ini berlangsung demikian karena ada kuasa penopangan Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Karya pemeliharaan Tuhan yang mengatur perjalanan hidup manusia juga dapat dibaca dalam Alkitab. Perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 20 yang berbunyi, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ini adalah contoh klasik di mana Allah tidak berdiam diri terhadap segala peristiwa buruk yang dialami Yusuf. Hanya melalui pengaturan ilahi yang ajaib dalam karya providensia Tuhan, kita melihat Yusuf bisa muncul dari kondisi zero menjadi seorang hero. Pada intinya, karya providensia Allah merupakan pernyataan tentang kedaulatan absolut dan kekuasaan mutlak Allah di atas segala sesuatu yang diciptakannya. Melalui pengaturan ilahi yang seringkali tidak bisa dipahami manusia, Allah sedang mengarahkan perjalanan sejarah dunia ini kepada penggenapannya yang sesuai dengan rencana dan tujuan Allah. Dalam karya pemeliharaan ini,
Ada kebaikan Tuhan mulai dari hal-hal alamiah hingga ke tingkat yang supra alamiah seperti mujizat dan berbagai keajaiban lainnya. Begitu pula dengan penghukuman ilahi terhadap kejahatan dan keberdosaan manusia baik secara langsung atau tidak langsung dalam dunia ini, merupakan petunjuk yang menyatakan bahwa Allah yang transenden atau melampaui segenap ciptaannya juga sekaligus adalah Allah yang imanen, hadir secara nyata dalam perjalanan dan keberlangsungan hidup alam semesta ini. Melalui karya providensia Allah, maka tepat sekali kalau dikatakan bahwa history is history. Sejarah tidak lain adalah kisahnya Allah, sejarah Sang Immanuel yang setia terhadap karya ciptaannya.